Ini hari pertama setelah UTS kan ya? Benarkah? Ya, benar, Pak. Iya. Ini saya baru masuk karena Zoom-nya baru dikasih. Sepertinya tadi pihak kampus lupa. Kalian posisinya berarti lagi di... Kenapa Ya tuh? Kak, Oh, tidak lagi di kampus ya? Maksudnya tidak di dalam ruangan kampus. Siapa? Oh, oke. Oke, kalau begitu, sebelum kita mulai, ada yang mau mimpin doa dulu? Ini kita berdoanya sampai jam 12 aja ya, biar nggak usah kuliah. Oke, silakan bagus. Oke, tapi ini kita masih 23, bukan 25. Ikut saya berarti tinggal 22. Oke, ya. Teman-teman silakan ini ya, tunjukkan wajahnya. Jangan seperti Aisyah yang kelihatannya itu sepatunya gitu ya. Ya, saya tidak sedang mengajar sepatumu kan Aisyah Afandi ya. Siap, Bapak. Oke, iya. Silakan. Selamat pagi, terima kasih bagus ya. Ya, bagus lagi di pantai ya ini teman-teman ya. Dia jauh-jauh dari pantai untuk memimpin kita. Oke, teman-teman yang lain silakan ya. Wajahnya dimunculkan. Tidak apa-apa kalau wajahnya terlihat sedang kucel, ngantuk, berbeban berat, muka sedang tidak karuan. It's okay. Ya, nggak apa-apa. Setidaknya saya tahu bahwa kamu hadir di sini. Dibandingkan saya sedang ngobrol sama orang lain. Nah, kayak Talita ini kan dia lagi mau ke mall kan dia mau menunjukkan mukanya. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Oke ya. Dibandingkan kayak teman-teman lain, Sasha, Venita, Diara, Nadia itu kan mereka lagi sibuk ya masak rendang jengkol. Jadi mungkin dia takut diminta gitu ya. Oke. Jiat, kayaknya santai aja ya Jiat ya. Nggak usah terlalu serius ya. Nah ini bukan mau ujian ke ini ya. Mau naik pangkat. Santai aja, santai ya. Nggak Siap, usah Pak. serius sekali ya. Oke. Jiat, apa yang kamu tahu terkait dengan apa yang mau kita pelajari hari ini? Siap. Metode optimasi, Pak. Oh, kalau itu anak saya yang baru mau 2 tahun juga tahu dia belajar metode optimasi. Maksudnya materi hari ini gitu loh. Itu kan mata Siap, Pak. kuliahnya. Belum dikasih tahu, Pak. Oh, setahu saya pertemuan pertama itu saya ngasih silabus nggak sih? Teman-teman silabus itu kan sampai UAS ya, sampai menutup gitu ya. Teman-teman pura-pura nggak tahu atau gimana sih ini sebenarnya? Tapi ya Udah udah tahu, nggak apa-apa ya. belum dicek lagi, Pak. Iya, karena kalian kan sibuk ya, karena banyak ya kan yang perlu kamu pikirkan kan, bukan hanya diri kalian, tapi bangsa dan negara ini. Jadi tidak apa-apa. Saya jelaskan saja ya. Iya, Aisyah Afandi dia masih terus jalan gitu ya. Kita tunggu aja sampai nanti dia duduk ya. Oke, kalau begitu saya mulai saja, Bapak dan Ibu. Hari ini kita belajar algoritma genetika. Nanti
Kalau misalnya teman-teman ada dapat sumber yang lain dari internet, sekarang kan sudah banyak ya, semua sumber sudah bisa digunakan. Silakan teman-teman bisa membandingkan, menambah referensi supaya memperkaya gitu ya. Oke, jadi saya akan jelaskan terkait dengan algoritma genetika sama sampai minggu depan. Minggu depan mungkin kita lebih kepada pengaplikasiannya gitu ya. Jadi hari ini mungkin teorinya, minggu depan kita bukan minggu depan, besok besok. Besok kan kita kuliah lagi ya, Kamis dan Jumat gitu ya, di jam yang sama. Oke, jadi 2 minggu ke depan, Kamis dan Jumat, Kamis dan Jumat. Baru habis itu dari tanggal 1 sampai tanggal 14 eh, dari pakai untuk meresap kembali materi yang sudah ada. Jadi saya padatkan di 2 minggu ini untuk 4 pertemuan. 2 minggu berikutnya teman-teman pakai untuk memperdalam gitu ya. Jangan dipakai untuk tidur-tiduran ya, karena orang yang bekerja keras maka dia akan mendapatkan hasilnya suatu saat. Tapi kalau orang yang malas-malasan, maka ya, kenapa Vivin? Kamu marah karena kamu dibilang orang yang bekerja keras? Siap tidak izin. Oke, siap tidak izin. Berarti kamu tidak izin. Atau gimana nih, Vivin? Siap Oke, para teman orang yang datang ke kamar saya ini. oh, kamu berarti lagi berduaan di kamar. Siap tidak Bapak? Oh, oke. Oke ya. Oke, kita mulai aja. Oke, teman-teman pernah mendengar algoritma genetika atau ini pertama kalinya mendengarnya? Tidak pernah, Pak. Oh, oke. Mantap, Jian. Kalau begitu silakan Jian menjelaskan kepada kita terkait dengan algoritma genetika ini. Apa yang Jian tahu? Siap izin, Pak. Algoritma Iya. genetika salah satu metode optimasi untuk mengoptimasikan fungsi objek yang aturan-aturannya mengikuti dari karakteristik dari sebuah gen pada biologi, Pak. Oke. Apa aja itu gennya biologi yang Jian tahu? Siap. Kurang paham terkait dengan teknisnya, namun ada beberapa istilah mungkin terkait populasi, terus ada pens, terus ada apa cross, terus ada mutasi Crossover. juga, crossover dan mutasi juga seperti itu, Pak. Hmm. Oke. Iya, jadi materi kita udah selesai, sudah dijelaskan Jian. Jadi kita ketemu besok ya teman-teman ya. Ya, teman-teman, inilah ya apa eh, segala sumber sudah teman-teman tahu. Nanti kita lebih banyak diskusi saja. Kalau teman-teman ada bertanya, jangan sungkan untuk bertanya ya. Lebih banyak bertanya. Karena kalau misalnya kamu bertanya, artinya kamu sedang belajar. Tapi kalau kamu tidak bertanya, ya berarti kita sudah merasa sudah cukup tahu. Oke, bentar ya, bentar ya. Oke, kelihatankah? Ya, terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Iya, nah. Jadi ini adalah satu alternatif menyelesaikan terkait dengan optimasi ataupun penggunaan di dalam hal machine learning. Sebagaimana namanya adalah algoritma genetika, maka genetika ini kan berasal dari kata atau term yang ada di biologi gitu ya, ilmu ilmu hidup gitu ya. Jadi kita akan apa? Mempelajari terkait dengan struktur kehidupan di dalamnya gitu ya. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Jihad itu ada muncul beberapa hal yang populasi gitu ya, mutasi, crossover, perkawinan silang gitu ya. Nah, jadi algoritma genetika itu adalah memanfaatkan proses seleksi alamiah gitu ya, yang dikenal dengan proses evolusi. Teman-teman tahu ya proses evolusi waktu di zaman kita SMA
SMP mungkin ya sudah belajar bahwa individu itu kan sebenarnya secara terus-menerus mengalami perubahan gitu ya untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Misalnya kamu ini kan lahir dari ada induk ya, yaitu dalam hal ini orang tua gitu ya. Nah, orang tua itu kan berkawin terus menghasilkan keturunan itu adalah proses untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya, bagaimana supaya dia tetap terus bertahan gitu ya, mempertahankan keturunannya. Misal kalau di dalam struktur keluarga Batak, dia bilang bahwa kalau kita punya anak laki-laki itu akan menurunkan struktur garis keturunannya gitu ya, dan dia harus tetap terus ada. Kalau nggak ada maka pihak perempuan itu atau anak perempuannya tidak akan bisa meneruskan garis keturunannya gitu ya. Nah, jadi hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan gitu ya. Itu satu ada di society kita gitu ya. Mungkin beda-beda juga yang lainnya, tapi intinya itu adalah salah satu cara yang dipakai untuk mampu bertahan atau mempertahankan keturunannya gitu ya. Nah, proses seleksi alami ini itu melibatkan perubahan gen yang dimana ini terus melalui proses perkembangbiakan gitu ya. Nah, algoritma genetika yang kita pelajari ini itu adalah proses perkembangbiakannya ini menjadi proses dasar yang akan menjadi perhatian utama kita gitu ya. Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan misalnya struktur orang Batak itu adalah mempertahankan keturunannya adalah mencari laki-laki gitu ya. Nah, itulah cara dia untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. Tapi apa maksudnya itu hanya salah satu contoh. Tapi gimana sebenarnya mempertahankan keturunan yang lebih baik nanti di dalam proses algoritma ini kita itu akan belajar adalah melihat batasan-batasannya, gitu, konsisten yang teman-teman sudah belajar di sekolah. Nah, ini algoritma ini adalah ditemukan oleh pertama kali John Lennon dan bisa dikembangkan oleh algoritmanya David Goldberg gitu ya. Nah, kurang lebih misal proses gini algoritma ini adalah ada populasi awal, terus populasi awal itu akhirnya menghasilkan keturunan, baru habis itu ada populasi akhir. Populasi awal ini menghasilkan individu yang sudah ada ya, baru itu dia menghasilkan individu baru supaya menghasilkan populasi akhir yang adalah yang terbaik itu. Ini yang sudah di-mention sebelumnya ya, bahwa ada beberapa definisi penting dalam algoritma genetika itu yang bernama gen. Ini adalah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti ya. Dalam suatu satuan gen dinamakan kromosom gitu ya. Jadi kalau ada kumpulan gen itu namanya adalah kromosom. Nah, dalam algoritma genetika gen ini berbagai linear itu berarti 01, misalnya mati, satunya hidup ya. Float itu artinya adalah semua bilangan ya, baik desimal maupun tidak desimal ada di dalamnya. Tapi kalau integer dia tidak ada desimal, semuanya bilangan bulat gitu ya. Maupun karakter string alfabet di dalamnya atau kombinasi belakang. Nah, alel ini adalah nilai dari gennya itu sendiri. Tadi saya sebelum ngomong itu adalah kumpulan dari kesatuan yang disebut kesatuan itu ya, itu dinamakan kromosom. Jadi gabungan gen-gen ya yang membentuk nilai tertentu, itu namanya dalam kromosom. Tapi ada di dalam satu kondisi di kromosom itu sama persis dengan individu. Kromosom itu sama persis dengan individu. Ya, individu adalah dasarnya kumpulan apa yang menyatakan salah satu solusi yang tidak permasalahan yang diangkat ya. Dia kumpulan kromosom juga gitu ya. Nah, kalau individu sudah ada, berarti kumpulan individu itu makanya adalah populasi. Nah, kalau populasi itu menghasilkan suatu keturunan, itu dinamakan adalah generasi ya. Berarti ada satu siklus gitu ya. Nilai ini adalah artinya yang mengukur seberapa baik sebenarnya individu yang dihasilkan atau solusi yang didapatkan. Kalau fitnessnya belum terlalu besar, maka kita akan perlu melakukan siklus ulang gitu ya.
hingga yang mendapatkan fitness yang cukup baik. Fitness ini agak cukup nilainya itu adalah kurang lebih adalah yang mencari dari besar. Tetapi yang menarik ada beberapa kondisi adalah itu berkaitan dengan persen gitu ya. Tapi kurang lebih adalah mencari yang besar gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang dilakukan dalam menggunakan berbagai logika itu adalah yang pertama mendefinisikan dulu individunya. Karena individu ini adalah menyatakan salah satu solusi gitu ya penyelesaian yang mungkin dari masalah yang diangkat. Dan habis itu kamu harus definisikan nilai fitnessnya yang dimana ini adalah satu ukuran daya tidaknya suatu individu itu gitu ya. Karena dalam kehidupan ini kan harus ada standar yang mengukur ya. Misal kalau kapan kamu bisa dapat nilai A di dalam mata kuliah ini ketika kamu punya nilai dari sini sampai sini ya 80 sampai 100 misal. Yaitu artinya adalah mengukur suatu individu ini adalah nilai A gitu. Nah, fitness ini perlu gitu ya supaya solusi yang sudah kita tawarkan itu atau individu yang ada itu sebenarnya sudah merupakan hasil generasi yang baik ya. Kalau enggak maka perlu berulang gitu ya. Sampai kapan? Sampai dia stop iterasinya yang dimana adalah sudah hampir tidak terjadi perubahan apa, sudah begitulah jenis individunya. Jadi individu yang muncul itu adalah individu yang tidak bisa diganggu lagi. Itu terakhir. Artinya adalah sudah homogen. Anggap literasi ke 80 sampai ke 100 individunya adalah sama. Gitu. Berarti artinya dia sudah konvergen ke suatu nilai, maka itu sudah selesai iterasinya atau bisa jadi bukan hanya karena iterasinya adalah stop, tapi iterasinya tetap dulu. Iterasinya berhenti ketika dengan nilai-nilai yang biasa gitu ya. Nah, jadi kita harus punya ukuran itu. Nah, bagaimana menentukan konsensus bagi kalkulasi awal ya? Hal ini yang dilakukan dalam melakukan tren ya. Karena kamu nggak mungkin bisa mengkontrol semua hal gitu ya. Jadi dia dibandingkan dengan cara acak gitu ya. Namanya adalah pakai salah ini salah satunya adalah tapi ada banyak untuk membagi kalkulasi itu. Mengerti artinya membagi kalkulasi ini adalah individu ini kan udah ada ya. Ini adalah yang kita tawarkan individu ini kita tawarkan. Terus supaya mengetahui apa individu berikutnya itu kan tinggal lakukan acak ya. Karena kalau kamu sebagai manusia akan batas ya untuk melakukan contoh misal kita sedang mau menemukan cinta CINTA berarti ada 5 kata gitu ya. 55 kata. Sementara banyaknya yang ditawarkan itu adalah dari alfabet A sampai Z gitu ya. Nah, kombinasinya ada di sana. Terus kamu nggak mungkin bisa baca satu-satu gitu ya. Jadi ada yang dibagi secara. Nah, terus menentukan seleksi yang digunakan itu salah satu hal yang diperhatikan dalam algoritma ini. Nah, pernah berpikir nggak bahwa kalau kita anggaplah sedang kita agak-agak lucu gitu ya. Aku mau memiliki keturunan nanti ya. Misalnya anggaplah keluarga kita semuanya adalah wajah kulitnya misalnya anggaplah hitam gitu ya. Nah, aku mau memperbaiki keturunan. Akhirnya misalnya saya perkawinan silang individu yang lain ya. Supaya memperbaiki keturunan. Tapi ini kita pergi ke luar negeri dengan bule misalnya. Akhirnya melakukan perkawinan silang dan terjadi mutasi di dalamnya ya. Baru akhirnya menyebabkan individu yang baru yang mana itu solusi yang baik itu. Jadi nggak ada di dalam algoritma ini di mana individu atau solusi yang kita tawarkan itu stuck gitu. Kalau stuck ya berarti mau tidak mau harus lakukan oleh proses karena itu yang paling masuk akal. Setelah itu lakukan mutasi gen supaya bisa mendorong untuk mendapatkan individu yang baru gitu.
Jadi ya nanti kita akan lihat juga ini baru crossover dengan Segen. Nah, kurang lebih pengertian individu ini sebagaimana saya jelaskan. Nah, individu ini bisa dikatakan sama dengan kosmos juga ya. Tadi sudah saya mention sebelumnya ya. Ya, yang merupakan kumpulan gen. Jadi kumpulan gen itu adalah kromosom. Gen itu adalah satu nilai awal ya. Gen yang bisa binario kombinatorial. Individu ini menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Nah, dalam kasus ini adalah TSP ini adalah retrolink selection product ya, selection product ya. Individu yang menyatakan jalur tertentu dalam penentuan nilai maksimal Fx yang dimana individunya menyatakan nilai x, y. Coba perhatikan itu bapak dan ibu. Individu yang ditawarkan itu adalah kan yang individunya kadang-kadang menyatakan jalur yang punya ada jalur yang punya di mana adalah semua titik terhubung gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah dari 1 baru ke 3 ke 5 ke 7 ke 6 ke 4 ke 2 gitu ya. Nah, sudah selesai semua gitu ya. Sudah dilalui jalurnya semua. Perhatikan titik kakak not gitu ya, titik 1, 2, 3 itu disebut sebagai gen. Sebagai gen. Jalur satu tempuhnya itu disebut adalah apa, Bapak dan Ibu? Hai. Bapak dan Ibu. Siapa? Apa namanya? 1, 3, 5, 6, 7 dan kawan-kawannya namanya gen. Terus satu jalur yang disebutnya nama apa? Kromosom, Mbak. Aman. Ini kan udah jelas ya individu. Individu itu adalah salah satu dari individu. Ya, dalam hal ini juga dia bisa disebut sebagai kromosom. Nah, ini individu lainnya yang tawarkan itu adalah 1, 2, 3, 6, 7, 5, 4. Perhatikan 1 ke 2, habis itu 3 ke 6, 7 ke 5, baru ke 4. Teman-teman paham nggak? Hai. Kenapa saya tidak direspon? Siap. Belum paham. Maknanya. Oke. Kan tadi saya bilang individu itu adalah menyatakan satu jalur yang ditempuh. Satu jalur yang ditempuh artinya semua titik. Anggap deh kota 1, 2, 3, 6, 5 sampai 7. Ini kotanya dilalui semua karena dia ada jual produk namanya traveling selection produk. Nah, pertanyaan saya, kota 1, kota 2, kota 3 sampai kota 7 itu adalah apa? Gen kan? Iya kan? Nah, satuan nilai terkecil gitu ya. Nah, kalau saya mau menutup semuanya menutup jalur itu artinya adalah saya itu jalur dari 1 baru ke 3 baru ke 5 baru ke 7 ke 6 ke 4 baru ke 2. Nah, itu adalah namanya adalah individu atau bisa juga disebut kromosom dalam kasus ini. Ya, Bapak. Oke. Ada juga bisa jalur tertentu lain, itu adalah 1 ke 2, 3 ke 6, 7 ke 5, baru ke 4. Apa ada jalur lain? Ada dong. Oke, coba sebutkan dia. Dia pasti tahu jalur yang lainnya. Ya, Bapak. Misalnya 2 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 1 ke 2 lagi. Itu selesai. Ya, tapi nggak perlu menulis dia 21 karena kondisinya adalah kan harus individu ini semua gen itu adalah unik ya. Jadi nggak perlu disebut. Kita yang perlu adalah namanya
menyebutkan semua paket yang muncul, tapi tidak menyebutkan kembali di awal. Gitu. Oke. Nah, kurang lebih ini konteksnya. Lihat nih. Ada tanda kotak satuan terkecil itu gen. Nah, kalau satuan terkecil ini dikumpulkan, itu namanya adalah kromosom. Nah, kalau kromosom ini dikumpulkan, itu namanya adalah individu. Jadi dalam hal ini individu bisa nggak dengan kromosom bisa, gitu ya? Karena kan kumpulan gen tadi itu namanya kromosom dan itu adalah individu, gitu ya? Ya berarti dari gen satuan terkecil yang dikumpulkan si gen itu adalah kromosom. Kalau kromosom dikumpulkan kan menjadi individu. Tapi apa kromosom bisa jadi individu bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke. Saya kalau salah ini kita langsung tertawa gitu. Kamu nggak boleh begitu. Nah, manusia itu tidak lepas dari salah dosa. Oke. Nilai fitness gitu ya. Oke, nilai fitness ini adalah badannya dia sering fitness gitu ya. Jadi karena dia sedang mempertahankan supaya solusi yang terbaik ya. Nah, dia adalah nilai yang akan bayar tegaknya satu solusi. Nah, nilai-nilai ini saya jadikan acuan untuk mencapai nilai optimal dalam algoritma kita. Karena kalau ini tidak ada, maka kan kalian kasihan. Sampai kapan ini saya berhenti Pak? Sementara ada nih gitu. Ya harus ada nilai fitnessnya gitu ya. Oke. Nah, algoritma genetika ini bertujuan mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi atau nilai fitness yang paling besar gitu ya. Dalam TSP tadi, kasus yang tadi saya munculkan, karena TSP bertujuan meminimalkan cara, maka nilai fitnessnya adalah fungsi dari jaraknya. Gitu. Oke. Siklus algoritmanya kalau kalian membayangkan kurang lebih seperti ini. Ada populasi awal, kita evaluasi fitnessnya, itu kan menyatakan individunya itu baik atau tidaknya, maka dia seleksi individunya. Setelah dia seleksi individunya, dia lakukan reproduksi, bisa melakukan crossover ataupun mutasi, hingga akhirnya menghasilkan populasi barunya. Baru dievaluasi lagi melalui evaluasi fitness, dapat lagi seleksi individu dan begitu seterusnya. Kapan berhenti ketika yang saya sebutkan sudah mencapai nilai yang paling optimal atau solusi yang paling baik. Gitu. Nah, kan kalian akan berpikir kan, Pak, gimana caranya menghasilkan populasi baru itu ya? Nah, tadi kan udah saya mention, caranya adalah dengan random acak gitu ya. Nah, ini salah satu membangkitkan populasi awal. Populasi awal ini adalah proses membangkitkan sejumlah individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menunjukkan suatu solusi harus benar-benar diperhatikan dalam pembagian setiap individunya. Dalam kasus yang tadi TSP, populasi itu menyatakan sejumlah solusi atau jalur yang dicari. Misalnya, dalam populasi terdapat 4 individu, maka contoh populasi awal TSP dengan 7 kota adalah sebagai berikut. Nah, ini perhatiannya yang ditawarkan dia adalah ada 4 individu itu pertama, 4 individu itu ini, yaitu 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7, 4 inilah individu yang dia tawarkan. Nah, apakah ini sudah menjadi yang paling optimal? Belum. Kita harus evaluasi dengan evaluasi fitness, gitu ya. Nah, kalau dia mau terjadi misalnya di 1, 2, 4, 3 mau melakukan crossover atau mutasi, bisa jadi 4-nya diganti. 4 itu bisa kemana lagi? Bisa ke 5 atau ke 7 kan? Setuju nggak sih? Iya, artinya adalah si 3-nya dimutasi. Ya, artinya di crossover. Gitu, misalnya di 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7 tadi. Oke. Seleksi yang tadi saya bilang adalah ini digunakan untuk mendapatkan calon induk yang baik.
yang dimana individu baik yang menghasilkan keturunan yang baik. Ya sama seperti kalian kan tidak mau kan mencari calon pasangan yang tidak terbaik gitu ya, karena kalian ingin mencari keturunan yang baik. Maka kalian harus mencari yang baiknya gitu. Jadi secara konsep ini benar-benar biologis sekali gitu, dan sangat kita bisa terapkan dalam hidup gitu ya konsepnya. Nah, jadi semakin tinggi nilai fitnessnya, artinya suatu individu itu semakin besar kemungkinan untuk terpilih. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang mencari jodoh, ya cari aja yang paling besar nilai-nilainya gitu ya. Dalam hal ini adalah misal kepintarannya, terus kecantikannya misal gitu ya, kalau pria ke laki-laki mungkin kegantengannya atau soft skill-nya ya gitu. Ada banyak kriteria yang teman-teman munculkan, maka itulah yang menjadi nilai ukuran baiknya. Nah, oke, jadi semakin besar atau semakin tinggi, maka itu kemungkinan besar terpilih. Seleksi ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam teknik gitu ya. Artinya adalah mesin roulette ataupun bisa juga dengan turnamen. Mesin roulette itu seperti apa? Teman-teman pernah nggak melakukan spin out? Kalau ya misalnya zaman dulu kan orang kalau misalnya mau mengocok arisan kan dengan pakai kartu, nah ini kan kertas kan ditulis namanya baru diambil nomornya gitu ya. Kalau sekarang kan kita udah bisa pakai ini ya, kemampuan internet gitu ya. Dengan artinya nama kita sudah dimasukkan di dalam, baru kita spin out gitu ya. Nah, itu salah satu mesin roulette namanya. Tinggal dicari yang paling besarnya itu adalah siapa dan keluar namanya gitu. Nah, misalnya begini ya. Ini ada ukurannya, besar-besarannya ini adalah pendapatan fitnessnya seberapa besar ya. Misal contoh individu 1 itu fitnessnya 10%, individu 2 menyatakan 25%, individu 3 30%, individu 4 15, 5 10%. Individu berapa yang diambil? Individu 3 karena 40% paling besar gitu ya. Jadi ini adalah individu yang terpilihnya gitu ya. Oke. Nah, ini rumus ininya ya, terkait dengan probabilitasnya gitu ya. Fitnessnya itu dibagi dengan seluruh fitnessnya gitu ya. Fitness misalnya fitness 1 dibagi, atau sama dengan kalau teman-teman mencari nilai rata gitu ya kan. Anggap 100% satu orang dibagi dengan keseluruhan gitu ya, kurang lebih begitu. Tadi sudah saya mention sebelumnya itu adalah terkait dengan crossover. Nah, crossover ini adalah pindah silang gitu ya, merupakan salah satu operator dalam algoritma genetik kita yang melibatkan dua individu yang untuk menghasilkan keturunan baru gitu ya. Karena belum dapat nih keturunan yang bagus ya. Jadi akhirnya dilakukan crossover. Individu 1 dan individu 2 melakukan pindah silang hingga akhirnya menghasilkan keturunan baru. Periode gitu ya 0,1 gitu ya. Jadi crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari dua induk secara acak. Macam-macam crossover yang banyak digunakan antara lain adalah pertukaran gen secara langsung atau pertukaran gen secara aritmetika gitu ya. Nah, misalnya contohnya begini, induk 1 dan induk 2 dapatlah dia nanti melakukan random 0,1. Oke, random 0,1 ini dia artinya adalah paling kecil 0, paling besar 1. Bisakah 0,001 bisa ya? Bisakah dia 0,008 bisa gitu ya. Terus dicek gitu ya, nilai P-nya itu kurang dari dengan probabilitasnya enggak. Kalau iya, maka lakukan crossover. Kalau tidak, maka kembali gitu ya. Nah, proses crossover ini dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Misal contohnya begini, perhatikan ini Bapak dan Ibu, crossover yang di sini. Oke, lihat nih.
Ini kan di awal itu kan ada individu 1100001111. Individu 2 1101010. Ini ya. Coba. Wow. Kok ini tidak bisa? Ya, ini ya. Di ketika 0 sama 1 itu di individu pertama dilakukan cross hilang kepada cross yang kedua, maka dia artinya berpindah menjadi si 0 menjadi 1, si 1 menjadi 0. Perhatikan di sebelah kanan kamu. Itu ada warna hijau yang berubah ya. Itu artinya perkawinan silangnya. 1001 baru 11. Gitu ya. Nah, kapan dilakukan perkawinan silang? Ada batasannya ya. Ini dia bilang. Tentukan probabilitas crossover adalah ketika 0,9 ya. Nah, dalam hal ini adalah 0,95 nggak perlu gitu ya, karena sudah melebihi, sudah mencapai maksimum gitu ya. Tapi di bawah 0,9 dilakukan crossover. Nah, perhatikan individu 1 dan individu 2 dilakukan crossover gitu ya. Mengerti kan Bapak dan Ibu? Halo? Pak. Oke. Nah, misalnya begini. Ya, kalau ini adalah crossover yang dilakukan secara aritmatika. Perhatikan dia di sini ada R-nya sebesar 0,4 ya. Yang dilakukan crossover itu adalah 0,2 sama 1,00. Nah, berarti artinya adalah 0,4 dikali 0,2. Kenapa itu ditambah dengan 0,6? Karena sisa dari 0,4. Sisa dari 0,4 berapa? Kan harusnya kan 1 kan semua probabilitasnya kan? Ya berarti sisanya tinggal 0,6. 0,6 dikali individu kedua. Hasilnya artinya jadi 0,68. Perhatikan ini di individu yang di bawah ini paling bawah ya. 0,7 dengan 0,5 gitu ya. Itu kan dilakukan crossovernya itu artinya adalah 0,4 kali 1,5 gitu ya, ditambah 0,6 dikalikan 1,00 itu artinya adalah jadi 1,2 gitu ya. Nah, ini kan 0,2 ditambah 1,0 sama 0,0 kan 1,22 kan sama kan nilainya ya. Paham nggak teman-teman? Atau bingung di sini? Halo, boleh jawab saya ya? Yap. Iya, itu dikasih. Yes. Oke. Nah, anggap ini adalah satu individu yang dimana adalah satu individunya itu adalah gimana ya cara ini kok saya nggak bisa ini ya. Kok saya nggak bisa tulis? Apakah yang terjadi? Oh, mengerti. Oke. Ini nah, kamu kelihatan nggak CINDA misalnya? Ya, ini adalah targetmu.
inilah yang kamu mau cari, atau yang mau dioptimasi, atau yang mau diumumkan. Sementara alfabetnya adalah A sampai Z yang dikasih tahu, atau bisa jadi ditambah dengan string yang lain. String yang lain misalnya adalah tanda begini, tanda koma, tanda titik dua, tanda tanya, semuanya bisa masuk. Berarti banyak ya. Nah, ini dilakukan looping, siklus. Udah sampai nih iterasi berapa misalnya. Secara asalnya iterasi 90. Yang masih ketemu ini masih C, I, N, T, B, gitu ya. Sementara ada individu lain gitu ya, yang ditawarkan itu adalah C, I, N, A, gitu. Nah, ini itu ya, dekat keduanya ya. Saya ingin melakukan crossover di mana? Di sini nih. Kenapa di sini? Karena si B ini kan tujuan saya harus mencari A kan, supaya langsung dapat selesai ya. Lakukan crossover. Akhirnya C I N T A, individu berikutnya adalah C I N A jadi B. Udah dapat ternyata video yang kita butuhkan targetnya. Nah, itulah keturunan yang kita hasilkan dengan perkawinan silang dua individu ini. Aman enggak? Oke, good. Nah, dalam kasus ini, sorry. Dalam kasus ini, saya mau bilang cara mencari nilainya. Perhatikan ya. Ini kan yang dilakukan crossover ya. Kita lihat ini satu contoh ini. Ini kan nilainya. Berarti kan perkaliannya gimana? 0,4 dikali dengan yang pertama 0,2 tambah sisa dari 0,4 itu jadinya 0,6 kan, kali 1,0 hasilnya adalah 0,68 ya. Oke. Nah, nilai 0,68 ini perhatikan ya. Ini kan adalah besaran yang di awal. Hasilnya jadinya berapa? 0,7. 0,68 itu kan setara dengan 0,7 ya, karena kan satu angka di belakang koma dicari pembesaran bulatnya. Nah, berikutnya lakukan crossover ke sini. Itu jadinya berapa nih? 0,4 kali 1,0 tambah 0,6 kali 0,2 gitu ya. 1,0 dengan 0,2. Nah, hasilnya jadi 0,52. 0,52 jadi berapa? 0,5 kan? Nah, ini hasilnya nih. Gitu. Maka ini jadinya ini dan ini. Perhatikan ya. 0,2 sama 1,0. Yang pertama 0,2 dulu, baru 1,0. Baru habis itu kan perkawinan silang kan berarti 0,2 ke 1,0 atau 1,0 ke 0,2 gitu kan. Berarti kan dulu ada dua kan nilai ini. Maka ini nilai utama ketika yang ini. Nilai yang di bawah ini adalah ketika si 1,0 menjadi 0,2. Nah, ini hasilnya 0,55. Perhatikan. Besarannya itu harus sama ya, nak. Lihat. 0,2 ditambah 1,0 berapa? 0,2 tambah 1,0. 1,2 kan? Dan hasil crossover kamu 0,7 dan ditambah 0,5. Hasilnya berapa? 1,2 sama kan? Gitu ya. Paham? Paham? Oke. Udah bisa kita uas ya. Oke.
Berikutnya adalah mutasi gen, gitu ya. Nah, mutasi gen ini adalah ketika sudah terjadi crossover, gitu ya. Yang dimana adalah operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Misalnya gennya bernilai 0 dan menjadi 1. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditukar. Gitu ya. Individu seperti tadi gitu ya. Ada pattern-nya, terus dicek apakah nilai pattern-nya itu adalah kurang dari probabilitasnya. Baru kalau dia lakukan random, baru gennya dimutasi. Kalau tidak, berarti dia langsung ke hasil akhir. Nah, mutasi itu adalah dilakukan dengan memberikan nilai inversi atau menggeser nilai gen pada gen yang terpilih untuk dimutasikan. Gitu tuh. Kenapa Reza? Siapa teman di belakang itu yang ngajak kamu ngobrol? Nah, itu. Reza datang ke. Kenapa? Tadi kan soal targetnya, Pak. Jadi kan tadi kita belum itu nilai yang kurang dari probabilitasnya yang sudah. Oke, terus? Sudah, Pak. Oh, sekarang udah? Sudah, Pak. Oke, mantap. Nah, ini mutasinya ya. Lihat, perhatikan nih. Kan ini di videonya 10011 gitu ya. Ketika R-nya sama dengan 2, maka perhatikan R sama dengan 2 artinya adalah di individu yang kedua yang dilakukan mutasi. Perhatikan, berarti kalau mutasinya 0, hasil mutasinya kembali ke inversinya berarti jadi berapa? 1 ya. Karena kan binary kan 01. Maka ini jadinya 11011. Nah, ada contoh berikutnya. Misalnya 1,2, 0,2, 1,5, 1,2, 0,2. Nah, R-nya ketika dia sama dengan 2, artinya di individu yang kedua yang dilakukan mutasi. Gitu ya. Dengan ditambahkan menjadi 0,1 hasil mutasinya katanya. Hasil tambahannya noise-nya gitu ya. 0,2 ditambah 0,1 hasilnya menjadi 0,3. Ya. Gitu. Jadi ini tergantung kondisi nantinya. Tergantung gimana soalnya. Bisa jadi nanti bentuk fitnessnya seperti apa, mutasinya seperti apa, crossover-nya seperti apa. Nah, hal penting yang harus diketahui dalam pemakaian algoritma genetika. Yang pertama adalah algoritma genetika, teman-teman pahami bahwa ini kan dikembangkan dari proses pencarian solusi menggunakan random ya, dengan pencarian acak. Nah, ini terlihat pada proses pembangkitan populasi awalnya yang menyatakan sekumpulan solusi yang dipilih itu secara acak. Nah, berikutnya adalah pencarian dilakukan berdasarkan proses-proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik sehingga dalam proses evolusi dapat diharapkan diperoleh individu yang terbaik. Nah, misalnya begini. Lihat nih, contoh proses algoritma genetika dalam searching dan optimisasi. Berarti kan kita mau mencari nilai yang paling besarnya, kan nilai paling optimalnya. Nah, ini dilakukan individu di awal, ketika didapat nih titik ini. Oh, belum maksimal nih kayaknya. Lakukan lagi. Ketika didapat X 0,2, berapa nih Y-nya? Ketika dia 0,4, oh, dia udah pada maksimal gitu, dan seterusnya. Ya. Misal contohnya adalah mencari nilai maksimal dalam fungsi ini. Ya, E pangkat min 2X kali sin 3X gitu ya. Nah, individunya ini menyatakan nilai X gitu ya kan? Dalam mendefinisikan nilai X sebagai individu. Berarti kapan maksimalnya? Maksimalnya adalah ketika kenapa? Oh, bocor ya. Jadi laptopnya bagus agak lag. Oh, oke Syasha, makasih.
Kamu baik sekali, bagus, menjelaskan kehidupan bagus. Nah, kamu salah satu individu yang baik, yang bisa menyampaikan kebenaran yang baik. Oke ya, sabar Reza. Kamu jangan ketawa dong Reza. Kok kamu kayak marah sih? Oke deh, turunan yang baik untuk Reza. Oke, biar kamu gak marah. Nah, oke, kita lanjut. Jadi ini dapat digunakan nilai biner atau nilai float gitu ya. Nah, pada algoritma genetika dasar digunakan nilai biner gitu ya. Karena itu yang paling dekat dengan komputer ya. Jadi dilakukan biner. Tapi bisa jadi juga ya. Karena bisa jadi kan nilai string atau nilai float atau yang lain. Nah, fungsi di atas bisa digunakan akan menjadi ini. Gitu ya. Dari gambar di atas terlihat bahwa penyelesaiannya berada pada rentang 0, sampai 1. Perhatikan 0 sampai 1 ini disebut apa kalau di dalam metode optimisasi? Ayo. Apa nih? Bapak dan Ibu yang baik. Bukan hanya di dalam algoritma genetika, tapi di dalam sini 0 sampai 1. Itu artinya namanya apa? Come on. Salah satu metode di dalam Stephen Edison itu atau Stephen Hawking itu pasti tahu. Apa? Oke. Apa yang mau dicari maksimalnya? Fx sama dengan ini kan? Ini fungsi yang mau dicari kan? Objektifnya. Ini fungsi objektifnya juga enggak? Oke. Nah, ini dikasih nanti 0 sampai 1. Itu apa? Lupa Pak kiranya. Constraint atau pembatas. Karena kalau kamu nggak kasih tahu itu, emang kamu tahu kapan fungsi ini akan mencari maksimal? Kan harus dikasih tahu batasan dong. Berarti batasannya 0 sampai 1. Jadi nilai antara 0 sampai 1 lah yang kita cari. Kapan sih maksimumnya gitu. Karena kalau enggak ya ini kan bergerak terus, apalagi fungsi sin. Berarti belum terus. Kapan dia maksimalnya nggak tahu. Jadi harus dikasih batasan dong. Jadi dengan menggunakan 8 bit biner gitu. Nah, 8 bit biner. Berarti kan 8 bit binernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu artinya 0. Tapi kalau 1, itu artinya dia 1. Gitu ya. Nah, dilihat di sini titik yang dia mencapai maksimumnya. Gitu ya. Nah, individu dinyatakan dengan 8 bit biner dengan 0 sampai 1 batasnya. Berarti 1 bit itu setara dengan 2 pangkat min 8 gitu ya. Setara dengan 2 pangkat min 8. 2 pangkat min 8. Nah, perhatikan ya, 2 pangkat ini kan berarti sama dengan 1/256 ya. Ya, oke. Gimana caranya mendapatkan ini hasilnya jadi segini apa gitu ya? Ini adalah nilai anggap Y-nya ya yang sudah kita dapatkan. Oke. 1001001. Perhatikan ya, menghitungnya dari belakang ya, karena kan biner ya. Jangan dari depan. Ya, Bapak dan Ibu, ini seperti membaca Al-Qur'an, harus dari belakang. Berarti ini jadi berapa nih? Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Kenapa harus jadi 1? Karena kan hitungannya dengan 8. Berarti ini kan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, makanya 2 pangkat 1. Kalikan aja. 1 kali 2 pangkat 1 berarti berapa? 2 ya. 0 kali ini 0. 0 kali ini 0. Ditambah 1 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 4. 16. 7 enggak? Oke, ini 0, ini 0, ini 0. Berarti ditambah 1 kali 2 pangkat 8. 256. Makanya ini dapat nih
Ada yang salah nggak ya? Coba. Harusnya 2 pangkat 0 ya? 2 pangkat 0. Oke. Iya benar. Iya benar dari 2 pangkat 0. Sorry. Ini harus kurang daripada 1. Maka ini adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke. Ini sorry ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ya. Oke. Nah, maka hasilnya jadinya berapa tadi? 1 ditambah 8 ditambah 128. Maka hasilnya adalah dijumlahkan dibagi dengan probability jumlah akhirnya ya. Maka 0,5321. Oke. Nah, perhatikan kan tadi kan tujuannya kan mencari nilai fitness yang baik ya. Fitness yang baik yang mana? Yang paling besar kan? Yang paling besar. Paling besar. Nah, itu individu terbaik salah satunya. Makanya diambil 1. Coba lihat nih. 1, 0, 1, 0. Coba ada yang salah nggak ini? 1, 0. 1, 0. Oh, enggak. Ini hanya menyatakan bahwa ini adalah nilai fitness yang terbaik. Tapi kalau ini adalah salah satu individu, enggak apa-apa. Ini individu aja. Bukan individu yang terbaik, tapi itu individu. Oke. Nah, jadi fungsi fitness ini adalah fungsi fx yang karena yang dicari adalah nilai maksimum. Dalam hal ini adalah nilai maksimumnya adalah ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu membangkitkan populasi awalnya. Tadi kan saya bilang individunya disajikan, tetapi kita harus tahu bahwa individu itu adalah yang terbaik atau tidak. Nah, misalnya salah satu populasi itu terdiri dari 10 orang atau 10 individu, maka dibangkitkan 10 individu dengan 8 gen biner yang dibangkitkan. Nah, perhatikan ini ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, perhatikan setelah dicari nilai fitness yang maksimumnya itu adalah 0,3469, itu adalah 0,43060 gitu ya. Nah, ini nilai fitnessnya. Oke, itu adalah individu maksimumnya. Perhatikan dari 0,322 sampai 0,33, yang paling besar 0,43 kan ya. Nah, itu adalah individu yang paling maksimum. Oke. Ini salah satu seleksinya yang tadi saya bilang. Seleksi itu adalah bisa menggunakan mesin roulette gitu ya, atau bisa juga competition atau turnamen. Dalam contoh ini adalah mesin roulette gitu ya. Perhatikan ini ada persen-persenannya. Anggap 1, 2, 3, 4, 5 itu blok-blok, itu adalah sebuah gen gitu ya. Terus hasilnya adalah yang paling besar. Yang paling besar adalah di 17% ya. Gitu ya. Nah, ya 17%. Nah, ini crossover. Oke ya, crossover ini adalah mengkombinasikan dua individu untuk memperoleh individu baru. Perhatikan ya Bapak-bapak, yang di crossover misalnya dari bagian ini gitu ya. Ini adalah induk 1, ini 2, nilai fitnessnya segini, nilai fitnessnya segini. Nah, hasilnya jadi anak 1 dan anak 2. Perhatikan yang mana yang berubah. 1100 berarti jadi bawah, yang di atas jadi naik ke atas. 1101. Dua individu, dua induk atau dua individu lah. Dua induk atau dua individu menghasilkan dua anak gitu ya. Nah, ini nilai fitnessnya. Perhatikan nilai fitnessnya jadi berubah ya. Dari 0,39 jadi 0,4. Berarti dalam hal ini adalah induk pertama itu mempunyai hasil yang bagus ya, menghasilkan keturunan yang bagus. Oke. Nah, ini mutasinya. Ya, mutasi itu adalah penggantian gen dengan nilai inversi gen 0 menjadi 1 dan gen 1 menjadi 0. Nah, ini individunya, ini induknya atau individunya 0 menjadi 1, nilai fitnessnya 0,3 menjadi 0,4. Nah, ini contoh hasil algoritma genetika. Ini generasi pertama, ada 10 individu
Ini generasi kedua ada 10 individu. Gitu ya. Nah, ini generasi ketiga, generasi keempat, gitu ya. Perhatikan ya, kapan terakhir berakhir generasinya ketika sudah hampir mau mencapai 0,43 semua. Lihat tuh. Pertama lihat di sini 0,431 kan? Ada dua nih yang mau menghasilkan 0,43 dapat. Kita coba lagi generasi tiganya. Sekarang udah jadi 4. Generasi keempatnya udah jadi 4, gitu ya. Oke, kapan berhenti? Kalau memang akhirnya generasi ketiga dan generasi keempat adalah sampai generasi kelima itu udah sama. Udah menghasilkan 0,43 aja dan itu hanya 4 aja. Ya udah berarti itu ini individu terbaiknya. Gitu. Nah, ini contohnya misalnya adalah mau mencari nilai maksimumnya gitu ya. Gambarnya seperti ini gitu ya. Fungsi fitnessnya adalah fungsi yang paling besar nantinya gitu ya. Nah, ini populasi awal yang dibangkitkan secara acak. Perhatikan X sama Y-nya dicari secara acak. Ini nilai fitnessnya. Dapat yang nilai fitness terbaiknya. 3,555. Inilah nilai Y. Ketika X-nya berapa? 0,15 dan Y-nya 0,25. Oke. Nah, operator dalam algoritma genetika itu adalah seleksinya menggunakan Rowland-Well, crossover-nya menggunakan arithmetic crossover dengan definisi seperti ini, di mana R-nya itu adalah 0 sampai 1. Mutasinya menggunakan random mutation, di mana gen yang dimutasi diacak kembali. Ya, kurang lebih misalnya analoginya gini ya. Ini hasil generasi pertama 3,5, generasi kedua dapat jadi 3,6. Masih terus berlanjut ya karena lebih besar kan? Oke. Generasi ketiga 3,658. Generasi keempat 3,66 karena kan mencari nilai paling besar. Begitu seterusnya, lihat nih generasi 5 bergerak 3,67. 6 masih sama, masih terus bergerak 3,68. Kapan berakhir? Ketika udah paling maksimum atau udah hampir sama 3,6888 berapa, 3,688 berapa, berarti udah itulah yang paling terakhir. Gitu. Nah, misalnya ini tadi yang saya sebut. Contoh yang ditargetkan itu adalah Basuki. Berarti berapa tuh? Berapa kata? Berapa huruf? 6 kan? B itu berarti kan 2 kan ya? Karena A 1, B 2. A itu 1, S itu 19, K itu 21, 11, 9 gitu ya. Nah, komputer akan membangkitkan secara acak gitu ya, sampai memenuhi gitu ya. Nah, pertama individu yang dimunculkan dia adalah sini, A, G, H, S, Q. Udah sama nggak? Jauh banget lah. Sementara kan Basuki, targetnya kan berarti 21, 19, 21, 11, 9. Sementara individu yang dimunculkan dia secara acak pertama masih ini. Berarti terus dimutasi, diganti-ganti. Cari nanti pokoknya fitness yang paling baiknya. Nah, ini mencari fitnessnya. Ini definisinya gitu ya. Nah, dibangkitkan. Nah, ini populasinya awalnya. Pertama, NT ini fitnessnya 83. Ini B. Udah muncul B di depan. Fitnessnya udah 127. Kurang lebih ini nih yang paling besar sekarang. Baru lakukan crossover. Perhatikan ya, B ini kalau supaya harus dia memenuhi supaya jadi Basuki, kemana yang paling cocok dimutasi? Bisa ke sini kan? EA, karena E akan diganti jadi A. Atau bisa juga ke JAB ini, E menjadi A. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Perhatikan ini. Ya. Dilakukan mutasi gitu ya. Mencari pokoknya yang paling besar gitu ya. Nah kurang lebih begini nih. Akhirnya muncullah di fitness ketika 156 dapat nilai Basukinya. Oke, saya kasih ke satu contoh ya. Saya kasih contoh.
Kelihatan nggak ini Google Colab-nya? Terlihat, Pak. Oke. Hmm. Oke. Misalnya ini ya, saya mau mentargetkan cinta. Ya, target cinta gitu ya. Dengan mutasi rate-nya itu adalah 0,1. Generasinya itu saya buat adalah maksimal 5.000. Ya, teman-teman kalau untuk memahami codingnya nanti teman-teman bisa pelajari ya. Tapi saya mau ngasih contohnya dulu. Nah, perhatikan nih. Lihat nih dari generasi pertama. Generasi pertama, ya, ini dilakukan dia fitnessnya masih 1 karena belum ada yang sesuai. Terus fitnessnya 1. Fitnessnya 1 tahu dari mana? Dari huruf C, Pak. Yes, benar, C. Karena CENTA. Oke. Baru habis itu generasi 1 terus berikutnya. Kenapa ini fitnessnya 2? Karena udah muncul C sama T. Cinta, gitu ya. Berarti kapan fitness yang terbaiknya? Ketika berapa? Good, 5. Pintar. Kalian orang-orang paling pintar yang pernah ada di dalam sepanjang kehidupan saya. Nah, udah dapat nih. Cinta, fitnessnya 5. Ya udah selesai. Generasinya adalah sebanyak generasi 150. Target ditemukan hasil akhirnya cinta. Oke. Nah, ini perhatikan ya Bapak. Ini itu semua alfabetnya itu cuman semua yang ditawarkan itu adalah cuman huruf. Nah, perhatikan ya hurufnya, tapi huruf kecil, besar, dan spasi yang bisa ditawarkan. Gen yang bisa ditawarkan. Gen ya, satuan kecil yang bisa ditawarkan. Tapi sekarang saya ganti. Semua karakter bisa muncul. Angka huruf, angka, simbol, spasi bisa masuk di dalamnya. Kita run. Sekarang generasinya saya naikkan jadi 10.000. Mutasinya saya naikkan jadi 0,08 range-nya. Perhatikan ya. Oh, ini pasti akan lebih banyak lagi kemungkinan ya kan? Setuju nggak? Tapi itu saya masukkan kata yang dimasukkan untuk dicari adalah apa? I love you. Love you too. Love you too dong. Oke ya. Nah, dimasukkan, perhatikan nih. Oh, pertama bahkan dia nggak dapat gitu ya. Nih lihat nih. Susah dia. Fitnessnya 1 gitu ya. Pokoknya dia secara acak gitu ya. Nah, baru akhirnya dia muncul nih. Oh, udah dapat 5. 6, 7, 8, 9. Wow. Akhirnya sampai 790 generasi. Dapat di I love you. Di sini lihat. Di sini nih. Ini yang saya bilang bisa jadi kemungkinan besar dia seragam gitu ya. Dan udah nggak bisa muncul-muncul lagi nih. Lihat nih. Ini udah hampir sama kan sebenarnya kan. A, L, H, V, I. Terus begitu. A, L, H, V, I, L, A, V, I, L, A, V, I. Mungkin kalian akan capek gitu. Aduh, ini kok nggak berhenti-berhenti gitu ya. Tapi kan komputer kan dia menolong ya. Dia akan terus melakukan. Tapi kalau kita mahasiswa, manusia menyelesaikannya gimana? Kemungkinan besar kita akan pilih jadinya fitnessnya ini. Ini aja. Kenapa? Karena udah itu paling homogen. Kalau kita manusia. Karena udah nggak tahu lagi. Ada di dalamnya human error ketika menghitung gitu ya. Tapi kalau kita pakai komputer, apalagi superkomputer dengan semua variabel atau parameter yang banyak, dia akan bisa selesai. Dan apalagi secara random ya, secara acak ya kan? Itu ya. Nah, ada contoh lain adalah gimana caranya membuat jadwal yang bagus gitu ya. Jadwal yang bagus yang dimana adalah anggap Reza dan Adit ini sebagai dosen, tapi mereka nggak mau ketemu di satu hari. Mereka bilang, saya hanya bisa Rabu ngajarnya. Adit bilang, saya hanya bisa Kamis gitu. Ya,
berarti kan mereka nggak bisa ketemu. Nah, itu namanya constraint, pembatas. Ya, ada batas-batasannya, aturannya. Nggak bisa pihak pembuat jadwal memaksa. Reja, Adit, apapun yang terjadi, Rabu harus mengajar kalian. Sementara Reja sama Adit bilang nggak bisa. Saya harus memperhatikan istri dan anak saya, harus mengantar gitu. Misalnya ada banyak faktornya. Oleh karena itu, salah satu yang dipakai untuk melakukan penjadwalan bagus itu namanya adalah algoritma genetika. Perhatikan di sini data penjadwalannya. Orangnya akan mengajar. Yang mengajar itu adalah Vergi, Notsu, Luis, sama Hana. Dia mengajar mata kuliah apa? LLJ, kalkulus, Peng, BD, fisika gitu ya. Nah, ini roomnya, harinya, waktunya gitu ya. Nah, ketika saya lakukan mutasinya, runnya, nah dikasihlah jadwal yang terbaik. Fitnessnya sudah 100. Perhatikan ya, ini gennya berapa nih? 0 lah. Iya, artinya apa nih? Artinya apa nggak? Atau ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, saya isi OVO-nya 5 juta. Bercanda. Langsung ketemu. Langsung cepat banget Aisyah ya kalau udah dibilang OVO 5 juta. Kenapa Aisyah? Langsung dapat hasilnya. Oke, kita tahu kita langsung dapat hasilnya. Tapi apa maknanya ya? Makna yang lebih dalam deh. Ada yang bisa berpikir nggak ya? Ada yang bisa berpikir, semuanya berpikir ya. Kok salah sih kata-kata saya? Ada yang bisa menjawab nggak? Perhatikan tuh, di gen 0000 fitnessnya udah 100. Ayo berpikir luas. Kira-kira kalau secara kasar nggak perlu dilakukan apa-apa kan, sebenarnya udah dapat jadwal kan yang terbaik. Setuju nggak? Dia nggak perlu langsung crossover, nggak perlu melakukan mutasi. Pertama dalam pendapat apa kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Saya jawab aja ya, karena kan udah capek berpikir ya. Saya jawab aja ya. Karena Izin Pak, izin mencoba jawab. mantap, Alessandro ini terbaik nih. Siap, mungkin karena ini kan perintahnya jadwal terbaik. Kenapa nggak ada iterasi langsung 100? Mungkin karena nggak ada syaratnya Pak. Jadi pas semua kejadian itu bernilai benar gitu. Jadi semua kejadian baik. Makanya jadi udah langsung baik sekali jalan. Oke. Anggap deh kamu pembuat jadwal, kira-kira sebenarnya apa yang terjadi? Langsung aja deh yang kamu bilang, bahwa kayak gini realitanya Pak A gitu. Makanya udah dapat langsung kayaknya. Apalah coba. Saya ngerti, sebenarnya yang kamu maksud itu itulah sebenarnya, tapi secara kata-kata yang bisa kita pahami. Mohon izin gimana Pak? Tadi Kalau kamu sebagai pembuat jadwal, sebenarnya kondisi real di lapangan ini sebenarnya apa yang terjadi? Izin, Pak. siap. Iya, silakan. Itu berarti yang artinya dari masing-masing dosen yang mengajar matkul yang berbeda itu sudah memiliki waktunya masing-masing setiap di hari yang berbeda dengan tempat yang berbeda pula. Oke, iya. Saya ngerti, tapi ada satu
satu kejadian apa ya sebenarnya ya, yang di dalam lapangan gitu ya. Sebagai kamu pembuat jadwal, ya udah nggak apa-apa. Tidak ada terjadi kebentrokan atau penalti. Tidak terjadi bentrok sama sekali. Penalti tidak ada. Nah, oleh karena itu nggak bagus soal ini. Kenapa? Karena semuanya udah unik. Yang dimana adalah Alexandro memberikan jadwalnya dan mata kuliah yang diajarkan dan ruangan itu semua tersedia. Tidak saya lakukan ada penalti yang dimana ruangan terbatas, jadwalnya terbatas, dan nggak boleh si PJ ini mengajar lebih daripada misalnya 2 hari, misalnya gitu, hanya 1 hari gitu. Perlu kita tambahkan sesuatu. Nah, inilah yang terjadi. Nah, lihat. Nah, lihat tuh, nggak dapat, belum dapat dia. Perhatikan, fitnessnya masih dikit, belum dapat. Nah, sampai akhirnya dia bilang adalah udah tercapai terbatas, udah kemungkinan besar akan ada yang terbentrok apapun yang terjadi. Jadi harus disediakan adalah ruangan yang baru. Bisa jadi gitu kesimpulan. Ruangan yang baru yang harus disediakan atau cari dosen baru gitu. Karena semuanya udah padat nih gitu. Lihat nih, hanya ini adalah jadwal terbaiknya. Perhatikan ya, si Verji itu ngajar di Jumat jam 10, Notsu itu ngajar di Selasa, Luis itu ngajar di Rabu, Verji itu ngajar di Kamis, Hane itu ngajar di Senin. Sementara Verji bilang adalah dia mau ngajar itu cuma 1 kali dalam 1 minggu. Ternyata dia harus ngajar 2 kali. Gitu. Misalnya begitu. Itu bisa jadi kondisi-kondisi di dalam lapangan bahwa membuat optimum jadwal yang terbaik, namun ada banyak penalti yang harus kita hindari. Karena kalau penalti itu semakin besar, maka fitness semakin kecil. Berbanding terbalik, teman-teman ya. Kalau fitness itu semakin kecil, maka penalti besar. Artinya adalah penalti itu adalah membuat kita gagal di dalam menghasilkan optimum yang terbaik. Jadi itu harus kita hindari. Penalti itu nggak boleh. Sama kalau misalnya teman-teman bekerja. Kalau teman-teman bekerja memberikan penalti, kenapa? Karena teman-teman melanggar aturan kan? Yang dimana adalah aturannya harusnya bekerja 2 tahun, tapi teman-teman mau mengajarnya 1 tahun aja karena dapat pekerjaan yang lebih baik misalnya, atau mau resign karena sesuatu kesalahan dan kawan-kawan. Teman-teman mau tidak mau harus bayarkan 1 tahun sisanya kan? Ya itu namanya penalti. Sementara itu harus kita hindari dalam hidup gitu. Nah jadi jangan heran nanti suatu saat teman-teman adalah di dalam lapangan mau menggunakan algoritma genetika, ada banyak constraint, ada banyak aturan yang dimana adalah memaksa teman-teman capek sekali menentukan yang paling optimalnya seperti apa gitu. Nah perhatikan ini, teman-teman ini anggap sebuah menjual produk yang dimana adalah satu produknya adalah senilai berapa gitu ya. Nah ini kita yang mau mencari nilai maksimumnya. Berapa sih sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan? Lihat nih. Ini ya keuntungan yang kita dapatkan dengan ini batasannya. Saya run ya. Lihat nih, runnya nah. Bergerak terus. Nah. Mulai dari sini yang pertama. Ke sini. Terus lihat. Nah, terus akhirnya mutar ke sini kembali, mutar. Terus. Begitu seterusnya, lihat nih, bergerak. Sampai kapan terakhir? Sampai harus dicari maksimumnya. Nah, inilah paling maksimum. Ya, ketika generasi 99, base fitness-nya adalah ini, 443.000 ya. 4 juta. Base parents-nya adalah 19, top parent-nya adalah 19, top fitness-nya adalah 4.300.000. Gitu ya. Itulah mungkin keuntungan yang didapat dia. Begitu.
Oke, jadi pertemuan hari ini sampai sini. Sampai ketemu kita besok. Ada yang mau ditanya dulu? Yang materi tadi itu teman-teman bisa lihat di internet ya. Itu dapat di sini ya. Algoritma genetika. Ini ya, dari Politeknik Elektronik Negeri Surabaya. Teman-teman boleh lihat ini. Karena semua sudah bisa tersebar di mana-mana. Jadi teman-teman pakai aja. Silakan. Ada yang mau ditanya? Oh, Jiat. Izin Pak. Ya. Jadi kan biasanya dalam katakanlah misalkan kita mau mencari nilai optimum dari suatu fungsi maksimal minimum, itu biasanya kan ada nilai optimum lokal, ada optimum global. Bisa terjadi juga dia hanya mendapatkan optimum lokal, atau misalnya ketika ada solusi optimum itu ada lebih dari satu. Apakah semua solusi optimum itu bisa didapatkan atau hanya satu saja, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Oke. Ya, yang pertama genetika itu bisa memaksimumkan, bisa meminimumkan, gitu ya. Memaksimumkan, meminimumkan. Kalau dia di dalam algoritma genetika, apakah unik? Harusnya unik, karena kan mencari the best. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan, bisa saja yang tadi ya, bahwa di dalam perjalanannya iterasinya sudah dilakukan crossover dan mutasi pun, tetapi masih tetap tidak mencapai maksimum. Maka iterasi yang sebelumnya yang terakhir kita harus batasi. Konvergennya seperti apa gitu. Karena kalau enggak akan looping terus. Kita harus melakukan pembatasan. Begitu. Menjawab nggak Jian? Jiat. Halo? Siap, menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan. Izin bertanya, algoritma genetik ini di realnya, maksudnya di realitanya banyak digunakan di mana gitu, Pak? Atau dalam dunia research itu apakah pengembangan yang lagi tren sekarang itu seperti apa genet algoritma ini dikembangkan? Oke ya. Algoritma genetika masih tetap terus ini ya, berpengaruh dan masih tetap terus mengambil bagian di mana-mana gitu ya. Misal kita lihat ke contoh ini gitu ya. Ya. Lihat nih. Di tahun 2025 masih ada yang memakai. Nah, ini dia mau pakai seperti apa? Nah, ini dia pakai algoritma genetika ini dari Romania gitu ya. Ini adalah mengoptimalkan assessment education. Tahu kan assessment education ini tes tes yang menyatakan sekolah itu bagus atau tidak bagusnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dipakai gitu ya. Gitu. Nah, perhatikan di sebelah sini gitu ya. Memperhatikannya gitu ya. Kita download boleh ya. Nah, ini perhatikan nih. Oh, nggak kelihatan. Nah, ini nak. Ya,
ini kita mau mencari seberapa bagus asesmen pendidikan kita gitu ya. Nah, ini algoritma yang dipakainya gitu ya. Terus ini fitnessnya tadi. Kita lihat di kesimpulannya gitu ya. Nah, katanya adalah lebih baik kalau menggunakan kombinasi beberapa solusi yang ditawarkan gitu ya untuk to get the best result gitu ya, harus melakukan beberapa adjustment terkait dengan parameternya gitu. Nah, jadi masih relevan dan itu masih terus kita bisa lakukan gitu ya. Ya, salah satu contohnya yang tadi ya, jadwal itu kan harus kita cari gitu ya yang terbaik, dan itu masih tetap terus dipakai. Karena mungkin guru-guru kita atau orang-orang di kantor mungkin masih pakai Excel gitu ya. Nah, dengan algoritma genetika, dengan memakai misalnya pakai Python misalnya, mungkin akan lebih cepat untuk menyelesaikannya gitu. Begitu. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada, boleh kita ambil foto dulu sebentar ya. Boleh tunjukkan wajah kalian, Bapak dan Ibu. Oke, oke. Saya hitung dari 2000 ya. Terlalu lama, Bapak ya. Hoirul lagi di mana? Ih, kok. Oh ya, Hoirul lagi di mana? Kok nggak muncul mukanya? Oke. Nadia, Vivin, Vibo, Diara, munculkan dulu muka kalian, nak, supaya saya bisa tahu. Oke. Oke, Nadia sama Diara mungkin lagi jualan ini ya, jualan kerak telur, mungkin lagi sibuk mereka. Ya udah nggak apa-apa. Kita ini aja. 1, 2, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Saya ulang ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sampai ketemu besok. Sehat-sehat ya. Dadah. Selamat. Terima kasih, Pak.